Kenapa sih Zahira? Susah ya? Mau bakar lukisan si Arman sama kotak jelek ini aja susah banget. Kenapa sih? Takut? Takut nggak ada yang ngasih lagi? Iya ya? Ya ampun, kasihan banget sih. Apaan sih Kamisha? Nyebelin. Baru punya lukisan Arman dan kotak musik kayak gitu aja bangga. Pasti dia ngerasa udah milikin Arman dan ngerasa kalau Arman suka sama dia doang. Kalau lo mau belagu bakar barang-barangnya punya Arman. Yang dikasih sama Arman orang kecintaan lo itu. Amira, mungkin kamu udah bosen ya ngedenger aku ngomong kayak gini, tapi ya ini yang aku rasain. Aku emang bener-bener gak bisa kehilangan kamu dan jauh dari kamu. Dan aku gak akan pernah berhenti untuk ngomong ini terus ke kamu. Sampai kamu ngerti apa yang di dalam isi hati aku, ngerti? Aku bisa ngerti kalau ibu gak pengen pisah sama Zahira. Tapi kalau sampai nekat kerja di rumah Pak Prabu, apa itu gak terlalu aneh? Gak heran kalau ayah sangat marah dan gak memahami keinginan ibu kayak gitu. Karena sama dengan ayah, aku juga bingung banget. Apa yang maksa ibu sampai berbuat sejauh itu? Hey. Kenapa? Dengar nggak? Nggak ya? Iya, aku dengar. Sekarang kamu lihat mataku deh. Kamu lihat deh. Lihat. Nih. Lihat mataku ya. Isinya apa? Cuman ada satu kan? Ya kan? Siapa? Hah? Kamu ngerti kan? Aduh, aku lagi gak mau main tebak-tebakan, Rizky. Aku lagi pusing banget soal ibu aku nih. Udah deh, mending ini kamu bawa bunganya. Pasti mau dikasih cewek kamu kan? Aku harus ngurusin ibu aku. Ya ampun. Kenapa sih? Cuman pengen ngomong cinta sama Amira aja selalu aja ada masalah. Iksan, kamu harusnya marahin Utari dan paksa dia pulang. Ya Wisnu, aku udah paksa dia. Semakin aku paksa dia semakin gigih ingin bekerja di rumahnya Prabu. Jangan-jangan kamu yang ngompor-ngomporin Utari supaya dia mau bekerja di rumahnya Prabu. Dan dengan begitu, kamu bisa dapat kesempatan untuk terus dekat sama Prabu. Ya kan? Om, aku sama sekali gak pernah ngelakuin hal itu, Om Wisnu. Wisnu, Amira nggak mungkin begitu. Kamu jangan nuduh sembarangan dong. Aku nggak pernah lihat Utari seperti ini. Ini seperti ada kekuatan besar yang menggerakkan dia untuk tetap bersama Zahira. Masa sih Utari itu masih percaya kalau Amira dan Zahira itu tertukar? Itu kan gila namanya. Tapi apalagi sih yang bikin ibu percaya soal hal itu? Apa ada sesuatu yang ibu baru tahu soal hal itu ya? Makanya ibu sekarang jadi kayak gini. Ya jangan-jangan soal Zahira sama aku tertukar. Enggak! Bukan itu alasannya. Utari pasti punya alasan lain yang membuat dia mau bekerja di rumah. Tapi bukan karena Utari curiga sama kamu yang ketukar dengan Zahira. Itu adalah hal yang paling mustahil. Jadi, kamu jangan berpikir yang bukan-bukan. Kecuali kalau kamu masih berharap jadi anaknya Prabu. Enggak, Om Wisnu. Wisnu udah. Kamu nggak usah mojokin Amira seperti itu. Yang kita harus pikirin sekarang ini Utari. Kalian berdua memang menyayangi ibu. Tapi beda dengan Zahira. Kalian berdua sudah saling memiliki. Sehingga buat ibu udah gak ada lagi. Jadi ibu merasa sendiri dan ibu merasa tersisihkan. Tapi setelah ada Zahira, ibu gak merasa sendiri lagi, Nak. Ayah makan ya, ini udah aku siapin. Dari tadi ayah belum makan. Ayah nggak nafsu makan, Amira. Apa yang dilakukan sama ibu kamu, itu bikin selera ayah hilang semuanya. Ayah, tapi gimana pun ayah harus makan. Aku nggak mau ayah sakit. Biarin aja ayah sakit. Siapa tahu ibu kamu sadar. Dan dia mau pulang.
Pak Prabu, maaf ya Pak kalau saya jadi nyuruh Bapak kesini. Nggak apa-apa kok, Amira. Saya tahu alasan kamu. Kenapa kamu ingin bertemu saya di sini. Ini pasti ada hubungannya dengan ibu kamu, kan? Iya Pak. Kok tiba-tiba Bapak jadi nerima ibu saya jadi pembantu di rumah Bapak? Pak, tadi pagi saya datang ke kantor Bapak. Saya minta Bapak buat tolak tawaran ibu saya. Saya pikir Bapak mau nolong saya. Tadi pagi Bapak juga bilang kayak gitu kan, Pak? Tapi kenapa tiba-tiba sekarang ibu saya udah kerja di rumah Bapak? Maafkan saya, Amira. Karena saya tidak berpikir panjang untuk memenuhi permintaan kamu. Seperti yang saya bilang tadi, saya akan melakukan yang terbaik, apa saja untuk kamu, Amira. Masa membiarkan ibu saya kerja di rumah Bapak dan ibu saya sekarang sama ayah saya selalu berantem, itu yang terbaik menurut Bapak? Saya sudah berlaku egois, Amira. Yang saya bilang yang terbaik itu adalah yang terbaik buat saya, bukan untuk kamu. Dan yang terbaik menurut saya sekarang adalah kita tetap bersama. Maksud Bapak? Saya terpaksa memperkerjakan ibu kamu di rumah saya, Amira. Karena itu menurut saya satu-satunya cara agar kamu tetap di sini. Supaya kamu tidak pergi, Amira. Tidak pergi meninggalkan saya. Dan kamu tahu kan, saya selalu melakukan apapun agar kamu tidak pergi. Kamu paham kan? Kamu mengerti maksud saya, Amira? Pak, jujur saya juga nggak pengen pergi. Tapi saya nggak bisa dong, Pak, ngebiarin ibu saya sama ayah saya tuh berantem terus. Saya nggak boleh egois. Saya mohon banget sama Bapak. Bapak bisa kan ubah keputusan Bapak? Saya mohon tolong berhentikan ibu saya kerja di rumah Bapak. Tolong saya, Pak, saya mohon. Maafkan saya, Amira. Saya tidak bisa merubah keputusan saya. Ibu kamu akan tetap bekerja di rumah saya. Saya tidak mungkin memecat dia. Sudahlah, Amira. Ngapain kamu repot-repot meminta saya untuk merubah keputusan saya? Biarkan saja ibu kamu bekerja di rumah saya. Coba kamu pikirkan, Amira. Seandainya saya memberhentikan ibu kamu tetap tidak mau pergi dari sini, kan? Amira, coba kamu pikirkan itu. Pak Prabu ada benarnya. Ibu begitu ngotot nolak pergi. Bahkan ayah juga nggak bisa membujuk ibu. Apalagi aku. Masih ingat pulang? Aku pulang ke sini untuk mengambil baju dan keperluanku yang ketinggalan. Mulai hari ini, aku akan tinggal di rumahnya Prabu Wijaya. Dan aku akan pulang setiap hari Minggu. Dan Prabu Wijaya juga sudah setuju. Buat apa kamu kasih tahu aku? Apa perlunya? Kamu pikir aku peduli? Aku nggak peduli. Toh kamu juga udah nggak peduli sama pendapat aku. Kamu nggak mau dengar aku sebagai suami kamu lagi. Sekarang terserah kamu. Kamu mau pulang seminggu sekali, kek? Itu bukan urusan aku. Kalau perlu kamu nggak usah balik lagi ke rumah ini. Tinggal aja di sana. Aku nggak peduli. Ayah. Ayah kok ngomongnya kayak gitu sama ibu? Ayah udah gak peduli lagi sama ibu. Ayah udah gak sayang ya sama ibu. Memangnya kenapa, Amir? Ibu kamu itu pantas menerima omongan ayah tadi. Ya? Kamu lihat sekarang. Ibu kamu itu tidak peduli sama keluarga. Tidak peduli sama kamu, tidak peduli sama ayah. Ibu kamu malah membelot dan memaksa bekerja di rumah Prabu yang musuh besar suaminya sendiri. Pulang hanya ambil barang aja.
Buat apa, Mira? Ayah peduli sama istri seperti itu. Sudah. Kalian gak perlu bertengkar gara-gara aku. Amira, kamu jaga rumah baik-baik ya. Mas, aku pamit. Maaf Mas, untuk kali ini. Aku gak bisa mengikuti kemauan kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafkan aku, Mas Iksan. Maafkan Ibu Amira. Tapi aku harus melakukan ini. Ini satu-satunya cara agar aku bisa dekat dengan Zahira. Aku harus membuktikan ini semuanya. Aku harus cari tahu apakah Zahira itu anak kandung aku dan Mas Iksan atau bukan. Semoga suatu saat kamu akan mengerti, Mas. Karena perasaan itu nggak bisa dipaksa. Jangan pernah sekali-sekali kamu mempermainkan perasaan aku gini. Arman, buat apa kamu cium aku, Man? Buat apa kamu membuat aku berharap semakin besar kalau kamu ada perasaan sama aku? Padahal ternyata perasaan kamu itu buat Amira, bukan aku. Kenapa kamu sejahat itu sama aku, Man? Kenapa kamu lukain hati aku? Padahal selama ini kamulah satu-satunya orang yang gak pernah nyakitin aku. Tapi sekarang kenapa justru kamu yang membuat hati aku begitu sakit? Percuma, Arman. Gak ada gunanya aku simpan semua ini. Kalau kamu ternyata gak punya perasaan apa-apa sama aku, lebih baik aku bakar dan musnahkan ini semua. Dan aku harus berhenti mengingat kamu, Man. Dengan memusnahkan semua ini, aku pasti bisa melupakan semua perasaan aku ini sama kamu, Man. Ya Allah, tapi aku gak sanggup. Kenapa sih Zahira? Susah ya? Mau bakar lukisan si Arman sama kotak jelek ini aja susah banget. Kenapa sih? Takut? Takut nggak ada yang ngasih lagi? Iya ya? Ya ampun, kasihan banget sih. Apaan sih, Kamisha? Nyebelin. Baru punya lukisan Arman dan kotak musik kayak gitu aja bangga. Pasti dia ngerasa udah milikin Arman dan ngerasa kalau Arman suka sama dia doang. Kalau lo mau belagu bakar barang-barangnya punya Arman. Yang dikasih sama Arman orang kecintaan lo itu. Oke, gue kan berhubung gue orang baik, jadi gue pengen bantuin lo bakar ini, oke? Jangan, Kak. Kamisha punya hak untuk ambil itu dari aku. Kenapa sih? Lo kan mau bakar juga. Ya udah, gue bantuin. Udah Desire, gue kan baik, gue mau. Kamisha, mana dong? Gak, biar gue bantuin. Biar gue bantuin. Kak, Kamisha balikin dong, Kak. Gue kan baik. Zahira! Zahira, kamu kenapa-napa? Bu Tari? Bu Tari? Aduh, panas! Panas! Aduh, Bu Tari! Udah, Bu. Zahira, Bu Tari, ada apa ini? Enggak, Pak. Tadi ini cuman Prabu. Semua ini salahnya Maisha. Tadi saya lihat Maisha ingin merebut barang-barang milik Zahira. Tapi Zahira rebut. Tapi Maisha malah mendorong Zahira ke arah ini. Tapi saya tahan Zahira supaya dia nggak kena api. Tapi nggak apa-apa, Prabu. Walaupun baju saya yang kena api, asalkan Zahira nggak apa-apa. Tapi kalau Zahira kenapa-napa, saya akan... Gembel! Diem ya. Jangan pernah ikut-ikutan. Cukup! Diam kamu, Mesya.